Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. kaum muslimin, ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, rahmat dan taufik yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat as-sihha wal afiyah wal fursah, nikmat kesehatan, kesempatan dan al-afiyah. Setelah Allah Tabaraka Taala memberikan kepada kita nikmat hidayah al-Islam wa hidayatul iman, kemudian Allah mudahkan kita, Allah bimbing kita, Allah mudahkan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaklah kita banyak memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana Nabi SAW perintahkan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan dirinya ada di dalam kebaikan, maka hendaklah dia puji Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Barang siapa yang mendapati dirinya tidak ada di dalam kebaikan, tidak ada dalam kebaikan, maka jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Maka falillahil hamd, kita memuji Allah Tabaraka Taala tatkala Allah kumpulkan kita di masjid ini untuk melaksanakan perintah Allah, ya salat maghrib berjamaah, dan sambil kita menunggu salat isya kita berzikir kepada Allah Tabaraka Taala dengan talabul ilmi, dengan belajar, bertafaqquh fi din. Ini salah satu kewajiban seorang muslim, yakni talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama muslim, ilmu yang dengannya dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar, ilmu yang dengannya dia berjalan di atas cahaya, dia bisa melihat cahaya karena dia memiliki ilmu. Ilmu yang akan mengantarkan dia kepada as-sa'adah, ini kebahagiaan, as-sa'adah fi dunya wal akhirah, kama qala dhalika imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه
bil ilmi, yakni ilmu din, ilmu agama. Ilmu agama. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menambahkan kepada kita rasa takut kepada Allah ketika kita belajar ilmu agama, karena sesungguhnya ilmu taziduka al-khasyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Ilmu itu, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah tabaraka wa ta'ala curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, tema kajian kita pada malam hari ini adalah al-aba, madrasatul abna. Ayah adalah sekolah bagi anak-anaknya. Seorang ayah adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ya, jadi bukan hanya ibu, bukan hanya al-ummu. Naam, al-ummu, seorang ibu adalah juga sekolah yang pertama. Jika ibu sekolah yang pertama, berarti yang kedua siapa? Ayah. Ya, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak. Sekolah yang kedua siapa? Ayahnya. Ya. Al-abu, al-walid, madrasatu tsaniyah. Madrasatu tsaniyah. Ya, sekolah yang kedua. Nah, jadi tanggung jawab yang paling besar pendidikan anak pada hakikatnya ada di tangan para ayah, para bapak. Ya. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin. Ya, adapun ibu dia wakil pemimpin. Ya, jadi tanggung jawab yang terbesar ada di pundak para ayah. Pendidikan anak-anak, tarbiyah. Ya. Melencengnya anak, tergelincirnya anak kepada dosa, maksiat. Ya, yang paling bertanggung jawab adalah ayahnya. Ya, orang tuanya. Nah, jadi al-aba madrasatu al-abna. Anak itu ada 4 kategori dalam Al-Quran. Yang pertama, dia adalah sebagai zinah, sebagai perhiasan dunia. Ya, dia adalah sebuah perhiasan dunia. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Ya, kalau tidak ada anak-anak, tidak ada harta, dunia itu tak akan indah. Naam, zinah. Ya, zinah. Setiap orang mencintai yang namanya harta dan juga anak-anak. Ya. Baik. Yang kedua, bahwa anak itu sebagai fitnah. Ya, anak itu sebagai fitnah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Adalah ujian yang dengannya Allah akan menguji. Yang mana anak, harta, dua-duanya adalah nikmat. Tinggal bagaimana seseorang menyikapi dua nikmat tersebut agar dia tidak terfitnah dengan harta, tidak terfitnah dengan anak-anak.
Betapa banyak orang tua yang terfitnah dengan anaknya. Ya. Dari kecil senantiasa diikuti kemauan anaknya. Ya. Terlanjur dimanjakan sampai dia dewasa. Ya. Sehingga anaknya ini menjerumuskan orang tuanya kepada kebinasaan. Masih ingat kisah Nabi Musa bersama Khidir? Salah satu hikmah yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah ketika beliau membunuh seorang anak. Ya. Anak belum balik, sehingga Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir ini. Ya. Bagaimana Nabi Khidir membunuh seorang anak yang tidak berdosa. Ya, belum balik. Apa kata Nabi Khidir setelah berlalunya beberapa perkara yang Nabi Musa tidak sabar bersama Nabi Khidir? Kata dia, "Ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan min." Ya. Adalah kedua anak ini, kata Nabi Khidir, Allah menjelaskan dalam ayat tersebut, adalah dua mukmin yang baik agamanya. Ya, orang tuanya baik agamanya. Ini anak nanti kalau dia besar buruk agamanya. Maka kami khawatir, kata Nabi Khidir, kalau anak ini menjerumuskan orang tuanya kepada kebinasaan, kehancuran kalau dia sudah dewasa, maka lebih baik dia mati. Ya, semoga Allah gantikan untuk keluarga ini anak yang saleh. Lihat bagaimana anak itu menjadi fitnah, menjadi ujian terberat bagi sebagian para orang tua. Ya. Bahkan di semua tempat ya, masalah anak ini salah satu masalah yang serius. Ya. Karena tidak semua anak disekolahkan di pesantren, di pendidikan agama. Dan tidak semua juga yang mondok di pesantren itu ya juga terhindar daripada perbuatan-perbuatan buruk. Walaupun tentunya orang tua sudah berusaha untuk itu. Ketika dia memondokkan anaknya, ada usaha daripada orang yang tidak peduli dengan agama anaknya. Yang penting dia sekolah belajar. Ya. Nah, jadi fitnah. Kemudian yang selanjutnya bahwa anak itu adalah sebagai musuh. Nah, ini lebih berat lagi. Kalau tadi fitnah, sekarang musuh. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, berhati-hatilah kalian. Ya. Musuh. Ya, Allah mengatakan aduun, musuh. Ya, kalau musuh berarti bukan teman ya. Bukan teman. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa setan itu musuh yang nyata. Ketika Allah mengatakan setan musuh yang nyata, maka kalian jangan menjadikan setan itu sebagai teman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innasyaitana aduwwan lakum fattakhiduhu aduwwa. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh, jangan sebagai kawan. Ya, Allah mengatakan musuh, kita jadikan musuh. Nah, tapi kalau anak, kalau pasangan, Allah gunakan min, sebagian, tidak semua. Inna min, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi musuh. Bagaimana menjadi musuh? Tak bisa diajak ke dalam ketaatan, tak bisa diarahkan, tak bisa menerima nasihat. Ya, ayah sudah memberikan nasihat kepada anaknya.
berulang kali, dan dia sudah berusaha menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren, tapi tetap anak ini juga menyimpang, jalannya berbeda yang dia ambil. Ya, ini musuh. Allah mengatakan hati-hati kalian, fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan, ya, dan memaafkan, ya, maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya jika kalian bisa membimbing, mengarahkan mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan terus menasihati mereka, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keempat, anak itu sebagai qurratu a'yun. Qurratu a'yun, penyejuk pandangan orang tua, penyejuk hati para orang tua. Ya. Ini antara doa ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati dan pandangan kami, dan jadikan kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Qurratu a'yun. Dan ini adalah dambaan setiap orang tua. Qurratu a'yun ini adalah anak yang saleh dan salehah. Saleh dan salehah. Ni'matul walad, ni'matun 'azim wa kabir. Ya, bahwa nikmat keturunan, nikmat anak itu adalah anugerah yang besar. Siapa yang memberikan anak keturunan? Tentunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah memberikan kepada satu keluarga itu anak perempuan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga memberikan kepada satu keluarga yang lain anak laki-laki. Ada satu keluarga anaknya semuanya perempuan, keluarga yang lain anaknya semuanya laki-laki. Au yuzawwijuhum, atau Allah gabungkan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan Allah menjadikan seseorang itu menjadi mandul, tidak memiliki anak. Itu semua adalah kehendak keputusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi nikmat anugerah anak adalah anugerah yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita para orang tua, dan wajib untuk kita menjaga nikmat atau amanah tersebut. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'uduna ar-raqub fikum?" Apa yang kalian fahami tentang ar-raqub? Ar-raqub ini di dalam bahasa Arab artinya keluarga yang anaknya lahir masih bayi meninggal, tidak ada yang besar. Ini namanya raqub. Ada yang seperti ini, nah. Ya. Mereka diberikan karunia anak tapi diuji, masih bayi semua meninggal. Ini namanya raqub dalam pengertian bahasa Arab. Maka kata para sahabat, alladzi la yuladu lah. Ya, mereka menjawab ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak. Maksudnya anaknya tidak ada yang besar, tidak ada yang sampai balik atau tamyiz. Maka Rasulullah SAW menjawab, laisa dzaka birraqub, bukanlah yang seperti itu yang dikatakan raqub. Ya, bukanlah orang yang tidak memiliki anak sampai balik, sampai besar, bukan itu raqub. Tapi alladzi lam
yuqaddim min waladihi syai'an. Akan tapi orang tua yang memiliki anak sampai besar, sampai balik, tapi dia tidak bisa tidak bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari anaknya. Ya, anaknya ada, mungkin banyak, tapi tidak memberikan manfaat baginya. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak adanya. Nah, ini raqub. Dan yang seperti ini banyak, kan? Bukan banyak, ya ada. Ya, anaknya banyak, tapi semuanya tidak ada yang diarahkan ke agama, tidak ada yang paham agama. Ya, apa yang diambil manfaat oleh orang tua kalau anaknya tidak ada paham agama? Ada yang terlambat, anaknya ada 5, yang 4-nya sekolah umum semua, tidak ada yang tahu agama. Kata dia, yang terakhir ini adalah Ustaz, mudah-mudahan bisa masuk pesantren. Ya, baru sadar dia. Ya, yang terakhir ini baru sadar dia mau disekolahkan katanya ke agama. Yang 4 semuanya sekolah umum, ilmu dunia semua. Ya, mau diarahkan sudah susah. Mereka sudah mulai memiliki pandangan, pilihan sendiri. Ya, mereka tidak lagi membutuhkan arahan dari orang tuanya, bahkan mereka yang mengarahkan orang tuanya. Ya, jadi yang seperti ini raqub. Ya, maka jangan seperti yang Nabi SAW sabdakan ini. Nah, wal aulad fitnatun wallahu inda wal aulad wa awwalu tarbiyah wa'lamu anna al aulad amanatan lakum min Allah wa antum mas'ulun anhu yawm al qiyamah. Ketahuilah bahwa anak-anak itu adalah amanah. Ya, bahwa anak-anak itu adalah amanah bagi kalian dari Allah tabaraka wa taala. Ya, dan kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang amanah tersebut. Selain dia amanah, kita sampaikan di awal, dia adalah anugerah, nikmat. Sekarang dia amanah, lebih besar tanggung jawabnya. Ya, nikmat wajib disyukuri, amanah wajib dijaga. Ya, amanah itu berat. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah, jangan kalian berkhianat kepada Rasul, dan jangan kalian mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian. Ya. Dan amanah ini berat. Ya, amanah anak itu berat. Ya. Baik. Wa awwalu tarbiyatin uswatun hasanatun 'indal abna. Pendidikan yang pertama yang diberikan oleh ayah kepada anaknya adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Subhanallah, teladan yang baik ketika bersama anak-anak. Wal akhlaq al hasanah, dan akhlak yang mulia dari perbuatan, dari ucapan, dari muamalah, dari ibadah. Ya, anak itu dari tahapan-tahapan dia pertumbuhannya, dia akan mudah mencontoh. Siapa yang dia contoh pertama kali? Orang yang paling dekat. Ya, umminya, abinya, mencontohkan apa? Ya, dia melihat orang tuanya seperti apa. Ya, dia akan mencontoh. Ya, maka penulis ini menjelaskan kepada kita bahwa sebelum pendidikan yang lain ditanamkan, yang pertama kali apa? Uswah, teladan. Ya, keteladanan seorang ayah sangat dibutuhkan anak-anak. Di mana hari ini, ya, kita lihat sebagian rumah tangga krisis teladan dari para orang tua. Mungkin karena kesibukannya, atau mungkin karena kejahilannya, atau mungkin digabungkan kedua-duanya.
Alasannya sibuk kerja, berangkat pagi, pulang malam. Ya. Bagaimana anak-anak melihat keteladanan dari ayahnya? Ya. Bahkan yang seperti ini akan hilang sifat kepemimpinan dari anak tersebut, karena dia tidak melihat ayahnya, dia hanya melihat ibunya. Ya. Baik, ini adalah musibah. Ya, itu adalah musibah. Apalagi ditambah di waktu libur Sabtu Ahad, sebagian ayah nambah jam kerja, nyari sampingan, ngojek kata dia, cari sampingan. Subhanallah. Kapan dia bersama anak-anak? Sudah Senin sampai Jumat kerja di perusahaan, Sabtu Ahad ya ngojek, tidak ada cukup-cukupnya. Tapi alasan dia untuk keperluan anak-anak. Subhanallah. Ada yang jauh lebih anak-anak butuhkan daripada hanya sekedar nafkah, materi, uang. Ini keteladanan. Maka bagi kita yang sudah belajar, yang sudah tahu ilmunya, jangan lewatkan masa-masa emas anak bersama kita. Karena ketika dia sudah balik, sudah dewasa, ya mungkin kita juga sudah sikap kepada mereka itu sudah berbeda. Ya. Jadi masa kekanak-kanakan mereka hilang tanpa ayah. Ini ada ada akibat nanti ketika dia ada permasalahan yang akan dihadapi setelah dia besar. Ya. Wa salihul abi yanfa'ul walad. Kesalihan ayah itu sangat bermanfaat bagi seorang anak. Kesalihan orang tua bermanfaat bagi anak. Nah, ya pepatah mengatakan apa? Buah mangga tidak jauh jatuh dari pohonnya, kan? Tidak jauh. Jadi anak itu tidak beda jauh dengan ayahnya. Dan itu sunnatullah fil kaun. Ya. Sunnatullah fil kaun. Ya, walaupun memang sebagian berbeda, ya, tidak semuanya, tapi kebanyakannya seperti itu. Kalau ayahnya buruk, maka anaknya akan menjadi buruk atau bahkan lebih buruk dari ayahnya. Ya, lebih buruk dari ayahnya. Kesalehan seorang ayah bermanfaat bagi anak. Kembali kepada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, ketika mereka memperbaiki rumah yang hampir roboh di sebuah kampung, mereka minta dijamu, minta diberikan makan minuman, tapi tidak diberikan oleh penduduk kampung. Tapi ketika ingin meninggalkan kampung itu, Nabi Khidir melihat rumah yang hampir roboh, maka direnovasi, diperbaiki. Ya, diperbaiki. Ya. Apa alasan Nabi Khidir? وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار, adapun rumah yang hampir roboh kemudian diperbaiki. فكان لغلامين يتيمين, ini rumah milik dua anak yatim. Ya. Yang mereka sedang diasuh oleh orang lain, tidak ada di rumah ini. Ligulamaini yatimaini fil Madinah, mereka masih di kota. Ya, dan ini di kampung. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah ini ada kanz, ada peninggalan yang berharga, ada warisan. Ya. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, karena orang tua kedua anak ini orang tua yang saleh. Subhanallah, orang tua yang saleh, maka peninggalannya dijaga oleh Allah Taala. Fa'arada, ya, maka Allah menginginkan mengeluarkan peninggalan orang tuanya ini ketika anak-anaknya sudah balik, sudah bisa bertanggung jawab menjaga harta, baru ditunjukkan, baru dikeluarkan, baru diberikan kepada mereka. Subhanallah.
Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua anak ini orang tua yang saleh. Subhanallah. Maka jadilah orang tua yang saleh, ya, maka insyaallah taala anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wasiat Allah kepada seorang ayah lebih dahulu daripada wasiat Allah kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi sana ada wasiat Allah kepada anak, ada wasiat Allah kepada orang tua. Mana yang dahulu? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wasiat Allah kepada orang tua lebih dahulu kan. Ya, apa itu wasiat Allah? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini wasiat Allah tabaraka wa taala. Ya. Wa fasadul abna bi fasadil aba. Ya, rusaknya anak-anak itu kebanyakan karena rusaknya para ayah, para orang tua. Ketika ayah tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya di usia kecil, maka anak-anak tidak akan peduli dengan agamanya dan orang tuanya ketika dia besar. Subhanallah. Tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan orang tuanya. Iya. Kenapa? Karena orang tuanya dahulu menyia-nyiakan dia. Ya. Maka sebagian kedurhakaan anak pada hari ini disebabkan karena kita katakan apa? Ya, kesalahan besar orang tua tidak mendidik anaknya di waktu kecil. Sebagian ulama mengatakan orang tua durhaka kepada anaknya sebelum anaknya durhaka kepada dia. Ya, ini bahasa kasarnya. Ya. Artinya pada hari ini banyak banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya. Ya, tidak mendengarkan nasihat, tidak mau salat, ya, tidak mau bangun subuh, meninggalkan salat, tidak mau puasa, ya, tidak mau belajar agama. Ya. Ketika ditanya dari awal pendidikan anak ini memang tidak diarahkan dahulunya dari kecil. Ya, tidak diarahkan. Ya, bahkan masih ada dari kaum muslimin anaknya disekolahkan di sekolah swasta tapi umum. Kebanyakan muridnya orang-orang non muslim. Ya, pakaiannya tidak syar'i. Dia muslim tapi disekolahkan anaknya di tempat itu. Subhanallah. Apakah tidak ada sekolah-sekolah yang lain? Banyak. Apalagi di Batam, ya. Banyak. Tapi itu tadi ambisi terhadap keduniaan. Dia ingin anaknya alim dalam masalah dunia, dan dia lupa ya bahwa satu saat dia akan butuh tentang membutuhkan ilmu agama dari anaknya. Ketika dia sudah kembali seperti anak-anak, tidak ada kekuatan, ya, tidak ada kekuatan, sudah lemah. Wal Islam yu'allimu tarbiyat al-aulad. Agama Islam mengajarkan kepada kita para ayah, para orang tua pendidikan anak, bagaimana mendidik anak-anak. Yang pertama yang harus ditanamkan oleh seorang ayah kepada anaknya adalah at-tauhid, dan ya, memperingatkan anaknya dari kesyirikan. Awal syai', ini awal yang pertama. Ya, setelah teladan yang baik, maka engkau mengajarkan kepada anakmu tauhid. Ajarkan kepadanya la ilaha illallah. Ajarkan kepadanya maknanya. Ya. Bahwa disitulah dia mengetahui tujuan dia diciptakan dari kalimat tauhid. Ya. Ingatlah ketika Allah berfirman mengkisahkan perkataan Luqman kepada anaknya, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman
berkata kepada anaknya ketika menasihati anaknya. Subhanallah. Ini surah Luqman, surah yang masyhur dalam pendidikan. Ya, setiap pendidikan anak-anak maka ya nasihat Luqman ini di surah Luqman itu akan senantiasa dibawakan. Ya, dibawakan oleh para muallik, para ustaz, para guru, ya. Jadi Luqman mengatakan kepada anaknya ketika dia menasihati anaknya, apa nasihatnya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Jangan engkau sekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Sebuah kezaliman yang besar. Nanti setelah itu ada perintah berbakti kepada orang tua. Setelah itu ada tentang tauhid. Ya. Nah, jadi ini adalah yang pertama. Ya, engkau menanamkan kepada anak-anakmu tentang akidah, ya, tentang iman, ya, tentang al-iman, wa ta'allumuhum al-ikhlas fi jami'il a'mal. Dan engkau mengajarkan kepadanya al-ikhlas di dalam setiap ibadah yang dikerjakan dari sejak dia kecil. Ya. Tanamkan kepadanya ikhlas. Dia salat, dia belajar, dia baca Quran, dia berzikir karena Allah tabaraka wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala. Ya, dan ada ikhlas dan tauhid. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan salah satu syarat daripada kalimat tauhid adalah al-ikhlas. Baik. Kemudian yang kedua, perintahkan anak-anakmu untuk salat. Perintahkan anak-anakmu untuk salat. Muru auladakum bis-shalah wa hum 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika usia mereka 7 tahun. 7 tahun diperintahkan. Berarti di bawah 7 tahun diajak untuk ikut salat. Ya. Bisa diajarkan ya di salat berjamaah di rumah. Salat berjamaah ini salat sunnah, ya. Salat sunnah berjamaah salat malam. Ya. Jadi usia 7 tahun. Dan Nabi SAW dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau salat di usia 10 tahun. Dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka, tempat tidur mereka dengan ya saudari perempuan mereka ketika tidur. Tidak boleh satu tempat tidur lagi. Inilah tarbiyah dari Nabi SAW. Ya, karena ketika dia faham tentang al-ikhlas wa tauhid, maka setelah itu ada amal. Sebagaimana rukun Islam, ya, syahadat kemudian salat. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian ada salat. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk salat. Jadi Allah merintahkan para ayah di sini, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Kenapa? Karena memerintahkan salat ini perkara besar, karena salat ini juga perkara yang besar. Ya, bukan perkara kecil, dan kita disuruh untuk bersabar. Ya, ada orang tua yang memerintahkan anaknya sholat subuh dari waktu subuh sampai terbit matahari baru bangun. Bersabarlah. Ya, tidak cukup sekali dia tidak mau ditinggalkan, dibiarkan. Ya sudahlah, tidak mau bangun, tidak mau sholat, dibiarkan. Subhanallah, tidak, ditungguin sampai bangun. Kenapa? Allah mengatakan wastabir 'alaiha, bersabar atasnya. Bukan hanya sekedar perintah doang, tapi bersabar. Ya, bersabar sampai dia sholat. Sampai dia sholat. Sekalipun waktu sholatnya sudah keluar, ya, dia mengqadha sholatnya, mengqadha sholat subuh. Ya, mengqadha sholat subuh yang dia tinggalkan. Ya.
Ini perkara yang juga banyak di kalangan kaum muslimin ya. Bahkan bukan hanya anaknya sih, orang tuanya juga sama. Ayahnya juga tak sholat subuh. Bagaimana hanya sholat subuh? Ayahnya tak sholat berjamaah di masjid, apalagi anaknya. Ya. Nah, taib. Jadi berbeda ya orang yang menjaga sholat subuh dengan orang yang meninggalkan sholat subuh. Dari wajahnya bisa dilihat ada perbedaan. Karena hadis menunjukkan seperti itu. Orang yang bangun sholat subuh, apalagi dia tambah dengan zikir, baca Quran, maka ada semangat baru dalam hati untuk menjalani aktivitas kehidupan. Ada pun orang yang tidak sholat, tidak semangat. Oh, ada juga ustaz yang semangat. Memang semangat mengejar dunia, iya. Tidak semangat, tidak ada kekuatan di dalam beribadah, tidak ada ini taufik. Ada pun mengejar dunia, naam, yang tidak pernah sholat pun semangat mengejar dunia. Karena pandangan mereka terbatas hanya kepada dunia saja. Mereka tidak melihat apa yang setelah dunia. Ya, sehingga mereka lalai. Kemudian yang ketiga, alimhum al-Quran. Wahai para ayah, ajarkan anak-anakmu Al-Quran. Ini tanggung jawab ayah juga. Ya, kalau ayah tidak memiliki banyak waktu, maka ajarkan kepada istri kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ajarkan kepada mereka Al-Quran. Masukkan dirimu kepada hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Masukkan diri kalian wahai para ayah kepada hadis ini, sebaik-baik kalian atau orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Ya. Bahkan para ayah, para ibu, hendaklah yang pertama kali anak-anaknya bisa membaca Al-Quran dari orang tuanya. Jangan dari yang lain, jangan dari gurunya. Kalau dari gurunya dapat keutamaan. Kalau bisa mengenal huruf hijaiyah dari ayahnya, pengucapannya, makharijul huruf, sifatul huruf, dia dapatkan dari orang tuanya, dari ayahnya. Maka anak ini ketika dia baca Quran, pahalanya mengalir pada orang tuanya. Kenapa? Pertama kali mengajarkan kepada dia huruf Al-Quran, ayahnya, ibunya. Kalau itu dilewatkan, ustaznya yang dapat pahala. Ya, dia sekolah belum bisa apa-apa, kelas 1 SD belum bisa mengenal huruf. Subhanallah. Ada yang seperti ini, ada. Siapa yang mengajarkan? Iya, ini gurunya di sekolah. Di ketika anak ini baca Quran, siapa yang dapat pahala? Gurunya. Ayahnya hilang darinya pahala tersebut. Walaupun dari amalan yang lain dia dapat, tapi dari masalah Al-Quran ini dia tidak dapat. Ya rugi dia. Ya, maka jangan semuanya wahai para ayah, para orang tua diserahkan kepada guru. Ya, silahkan gurunya ajalah, kan sudah di sekolah. Jangan. Kita juga butuh pahala. Bukan hanya ustaz yang butuh pahala. Kita orang tua sangat butuh, bahkan lebih butuh lagi kan. Ya. Dalam masalah kebaikan tidak boleh saling menyodorkan kan. Ambil kebaikan itu. Ya, mengambil sop yang pertama tidak boleh dorong-dorongan kan. Ada sop pertama yang belum terisi, langsung isi. Jangan main dorong-dorongan, tafadhal. Tidak. Silakan. Tidak. Tapi ambil sop tersebut, isi. Dalam kebaikan. Kenapa? Karena berlomba-lomba, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada ini anak, ini amanah. Ada kesempatan mengajarkan Al-Quran, orang tua ambil sebelum diambil gurunya di sekolah. Ajarkan kepadanya huruf hijaiyah, hukum tajwid. Di sekolah tinggal melanjutkan. Tinggal pemantapan, ya, pendalaman. Tapi orang tua sudah mengambil bagian. Sudah mengambil bagian darinya. Sudah masuk Isya? 2 menit lagi. Alimhum al-Quran. Ya. Kemudian catatan tentunya, dengan demikian orang tua harus tahu tentang Al-Quran, harus bisa baca Al-Quran, harus ada ilmu tentang Al-Quran. Kalau tidak, bagaimana dia akan mengajarkan anaknya? Ya,
Bagaimana dia akan mengajarkan makharijul huruf, sifatul huruf kepada anaknya? Dia saja tidak bisa. Ya. Sin dengan shad sama saja bagi dia. Kha dengan ghain sama saja bagi dia. Ya, tha dengan sya dengan shin juga sama bagi dia. Bagaimana dia akan mengajarkan itu kepada anaknya? Ya, jangan-jangan dia mengajarkan yang salah. Nah, kalau itu jangan. Kalau tak ada ilmu, jangan diajarkan yang salah. Jangan sok dia bisa mengajarkan kefasihan huruf, ya, atau memaksakan takalluf. Tidak boleh takalluf para ayah. Kalau memang tidak bisa, belajar dulu. Belajar dulu. Kalau bisa sama-sama belajar sama anaknya, ya, sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan poin yang keempat setelah salat Isya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.